welcome to our very first episode of CR Pro from Complex Variety Production. Apa itu Complex Variety Production? Mungkin kita kenal dulu ya. Di CR Pro kita akan membahas berbagai macam hal di keseharian kehidupan di realita, dilihat dari sudut pandang yang mungkin teman-teman pendengar dan penikmat acara ini sekalian tidak pernah memikirkan sebelumnya bahwa ada pola pikir seperti itu atau ada hal-hal seperti itu di dalam kehidupan. Untuk kesempatan yang kali ini, kesempatan yang alhamdulillah sangat berbahagia ini, di episode pertama kita kedatangan seorang teman, seorang sahabat, juga seorang yang suka ngajak main ke tempat yang aneh-aneh yang kita nggak pernah tahu sebelumnya. Masih dengan bersama one and only Mas Ori. Mas Ori, gimana kabarnya? Alhamdulillah Mas Ori, sehat. Saya suka dengan kalau sama Mas Ori. Udengnya itu loh, saya jadi minder gitu Pak. Ini udeng itu kan kalau saya pernah tahu itu ada arti-artinya. Ini artinya apa Mas sama yang pakai udeng ini? Ya, ini artinya pembawa pesan atau menerima pesan gitu. Oh, ingkari. Jadi karena di sini saya juga saling belajar sama Mas Aldi dan juga rekan-rekan di CR Pro, jadi saya memakai udeng ini. Jadi ini adalah salah satu identitas bahwa kita adalah orang Jawa. Asik, kita orang Jawa. Udah kelihatan Mas Ori seberapa wisdom, seberapa wise-nya dia ya dari udeng. Rokoknya ngeliatin sendiri Mas ya? Kelihatan sudah fix pasti orang tinggi. Oke, Mas Ori Hisan ini sudah kita kenal udah beberapa waktu lama ya. Saya di bidang konservasi Mas Aldi. Bidang konservasi. Jadi bagaimana kita melestarikan dan melindungi suatu lahan atau suatu wilayah agar air di sungai ini tetap terjaga. Oh, konservasinya sampai ke sungai juga, bukan hanya lahan? Bukan, jadi kan gini, untuk menjaga aliran sungai ini tetap terjaga secara kualitas dan kuantitasnya. Oh, oke gitu. Dan itu berhubungan erat sekali dengan konservasi. Jadi itulah yang sedang dikerjakan Mas Ori sekarang. Untuk konservasi Mas, kan tadi Kota Malang, wilayah-wilayah yang Mas Ori konservasi itu daerah mana aja sih? Sungai apa aja gitu? Jadi kalau untuk di kantor sendiri, saya di wilayah bantaran Sungai Rantas, Sungai Solo, Bengawan Solo, dan di Sungai Asahan di Medan. Oh, di Medan. Mas Ori berarti sampai ke Medan juga? Sampai ke Medan juga. Luar biasa sekali Mas Ori. Ngomong-ngomong konservasi sungai, kan pasti di sekitar sungai itu sekarang kondisinya ya yang saya tahu, kalau Berantas misalkan kita ada daerah-daerah itu ya. Yang itu sudah penuh penduduk rumah gitu Mas, gimana ngatasi hal-hal kayak gitu Mas? Kan susah gitu orang-orang situ katanya. Jadi kalau memang dilihat dari sekarang Mas, kompleksitas permasalahan sekarang itu sangat kompleks, apalagi di bantaran sungai. Karena memang sendiri penduduk semakin banyak, wilayah-wilayah yang harusnya itu menjadi penyangga air itu sudah mulai hilang. Nah inilah yang sedang dan akan saya terus lakukan, bagaimana pendekatan terhadap masyarakat sendiri agar masyarakat sendiri memahami bahwa lokasi-lokasi manakah yang tepat untuk dijadikan hunian gitu. Jadi karena memang seharusnya bantaran sungai 50 meter di Sungai Berantas itu tidak boleh ada satu bangunan apapun. Seharusnya gitu. Harusnya seperti itu undang-undangnya. Melanggar semua orang. Ya mungkin ini juga PR buat kita semua, bagaimana kita sendiri memberikan suatu edukasi terhadap masyarakat bahwa sangat bahaya di bantaran sungai ini ketika fungsi dari bantaran ini sebetulnya menahan air, menahan erosi. Ketika itu ada beberapa tanaman itu digantikan oleh bangunan-bangunan. Jadi bahaya. Jadi resikonya akan ada satu erosi atau longsoran di bantaran sungai. Nah, ketika bantaran sungai ini longsor, maka akan ada satu pendangkalan sungai yang artinya bahwa sungai sendiri tidak mampu menampung kuantitas air. Nah, banjir loh berarti bisa banjir. Ya, bisa banjir. Itu kan nanti ketika memang daya tampung sungai sendiri sudah tidak optimal karena rumah-rumah tadi ya. Nah, ngomong-ngomong tadi kan Mas Ori menyinggung bahwa harus berhubungan dengan masyarakat. Hanya di konservasi itu berarti Mas Ori nggak bisa dong harus langsung tiba-tiba ke masyarakat terjun memberikan program dari PJT, kan nggak bisa, harus berhubungan dengan masyarakat dan mengabaikan mereka gitu. Ya, jadi kan konservasi sendiri itu sangat kompleks Mas Aldi. Sangat kompleks. Jadi konservasi itu tidak melulu tentang konservasi vegetasi atau konservasi air. Jadi konservasi sendiri itu adalah bagaimana kita melestarikan dan melindungi alam dengan pola-pola pikir yang seharusnya tertanam di masyarakat sendiri, bahwa
masyarakat sendiri adalah bagian dari alam. Jadi berat ya hubungan masyarakat ya. Iya. Iya. Jadi kan gini, karena memang di kondisi modern sekarang itu orang-orang sudah mulai kehilangan konektivitas masyarakat atau individu masyarakat terhadap alam sendiri. Jadi karena konsepnya itu bagaimana dia meraup untung di alam itu sebesar-besarnya tanpa dia memperdulikan ekologi di sana. Nah inilah yang saat ini terjadi di bangsa kita. Jadi lebih destruktif ya. Ya. Itu gimana sih maksudnya harusnya gimana sih kita gitu selaku mungkin orang yang hidup kalau ngomong Kota Malang ya kan seperti kata Mas Loli tadi ada beberapa sungai besar berantas, kemudian kita juga di Bengawan Solo juga ya. Bengawan Solo tidak. Oh enggak ya. Atau mungkin dan anak-anak berantas yang berantas ya. Jadi berantas ini ada 4 anak sungai yang mengisinya. Jadi mulai dari Amprong, Bangau, Lesti. Bagaimana sih kita harus memandang sungai itu gitu Mas selaku bagian kita adalah bagian dari alam dan alam juga ada di sekitar kita gitu. Ya, jadi yang gini Mas, dalam sejarah bangsa yang besar itu tidak mungkin terlepas dari aliran sungai. Jadi tidak mungkin ada suatu peradaban yang jauh dari air gitu. Iya. Jadi ketika suatu bangsa ini sudah mulai memahami bahwa arti air itu adalah sumber dari kehidupan. Dan ketika kita memahami itu kita akan bisa menghargai bagaimana air ini sangat bermanfaat dan perannya sangat besar terhadap diri kita. Jadi ketika setiap individu sudah melupakan itu, ya otomatis yang terjadi sekarang kesejahteraan sudah mulai hilang. Jadi angka kemiskinan, kebahagiaan individunya mulai hilang semua. Nah ngomong tadi masalah bahwa peradaban yang maju ya, maksudnya sebuah masyarakat tatanan yang maju itu ada di sekitar sungai tuh. Berarti harusnya kita bisa maju dong. Terus salah mau enggak gitu buktinya? Ya karena pola pikir kita sendiri. Jadi kalau dulu Mas, sungai itu rumah itu menghadap pintunya pasti menghadap sungai. Pasti menghadap sungai. Jadi artinya bahwa apa? Ada suatu titik fokus atau kecenderungan orang-orang dahulu bagaimana dia mengamati untuk menjaga sungai ini tetap bersih dan tetap terjaga. Sedangkan sekarang kebalikan. Menghadap ke belakang. Ke belakang, jadi membelakangi sungai. Artinya bahwa sungai sekarang itu dari paradigma itu terlihat bahwa masyarakat sekarang sudah mulai menurun ketidakpeduliannya terhadap sungai. Inilah yang terjadi. Nah, sedangkan Malang sendiri adalah hulu sungai berantas. Jadi ketika masyarakat di hulu ini sudah mulai kehilangan keharmonisasian dia dengan alam, terutama dengan sungai, maka ini akan berdampak pada hilirnya. Karena berantas itu kan melewati beberapa kota, mulai dari Tulungagung, Mojokerto, sampai nanti ke Surabaya. Jadi Malang ini adalah satu wilayah penyangga aliran sungai berantas agar tetap terjaga, karena kehidupan itu pasti ada di situ. Nah, kan itu udah mulai hilang nih nilai-nilai tentang sungai gitu, nilai-nilai istilahnya local wisdom. Ya mungkin di zaman sekarang local wisdom itu dinilai oleh generasi sekarang itu kayak apaan sih local wisdom, kayak ya apa sih pamali, apa sih ritual-ritual kayak kuno kolot banget gitu, kayak nggak sekarang gitu ya. Tapi menurut Mas Ori hal-hal pola pikir seperti itu keliru nggak sih kita ngeliat kayak gitu itu? Jadi kalau menurut saya sih Mas, itu ya tidak bisa kita anggap sebagai keliru, karena memang semakin kesini degradasi nilai-nilai keluhuran wisdom kita itu sudah mulai luntur dengan masuknya satu budaya-budaya luar negeri. Jadi kan ini wisdom atau kearifan lokal tercipta itu karena adanya suatu konektivitas masyarakat di wilayah tersebut dengan siklus dari alam tersebut. Jadi ada connect. Jadi bagaimana masyarakat dahulu itu sangat dekat sekali konektivitasnya dengan alam. Jadi kalau kita bicara konektivitas di wisdom itu kan soal rasa, Mas. Rasa ya. Dan sedangkan rasa ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya. Dan terbatas sekali gitu pada kata-kata ini. Kata-katanya. Jadi tidak bisa dijelaskan secara logika dengan sistem keilmuan sekarang. Karena memang menurut saya karena terlalu holistik, terlalu luas dan terlalu kompleks, inilah yang membuat orang modern ini tidak mampu untuk mencari titik temu bagaimana orang-orang dahulu memiliki pola pikir yang sangat holistik ini, maka dianggap mistis. Akhirnya orang sangat mistis, dia dianggap nggak rasional. Akhirnya sudah udah amat lah kok gitu. Ya karena menurut saya gini, di era Renaissance, ketika seseorang sudah kita bicara tentang zaman pencerahan atau tercerahkan Renaissance itu, bahwa itulah mulai hilangnya sebetulnya kemunduran manusia sendiri terhadap
bagaimana dia mengenali potensi yang ada dalam dirinya. Karena mereka melupakan suatu rasa dan dia hanya menggunakan logika. Oke, dia jadi cuman rasional aja. Rasional, kalau nggak logis, Nggak ya bisa. berarti salah. Salah gitu ya. Oh. Nah kalau orang dulu dia lebih menggunakan rasa karena kalau kita bicara logika itu pasti menggunakan indrawi yang kita gunakan sekarang itu kan sebetulnya terbatas. Cara apa yang kita lihat itu cuma berapa kilometer sih mas? Iya sih. Pendengaran kita cuma berapa aja. Jadi terbatas sekali. Kalau kita Terbatas. mengatakan apa yang kita lihat secara indera kita itu adalah suatu kebenaran. Kan jauh dari kebenaran karena itu terbatas. Ya, benar-benar. Jadi kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Makanya kan orang sekarang itu sebetulnya malah cenderung karena dia terlalu menggunakan logikanya, dia mulai kehilangan rasa empati dan sosial kemanusiaannya mulai hilang. Karena ketika kita menggunakan logika itu kan pasti ada kutub A dan kutub B atau plus minus, Ya. benar salah, pasti seperti itu. Nah kalau orang dulu tidak menggunakan benar salah, tapi bagaimana dia mampu mengadaptasikan dirinya terhadap kesejahteraan lingkungannya, lebih ke apa yang mampu saya berikan terhadap lingkungannya, bukan apa yang bisa saya dapat dari lingkungannya. Nah ini perbedaan orang sekarang dengan orang dulu. Berarti jadinya lebih maju orang dulu dong Lebih sebenarnya. maju orang Dan dulu. dianggap kolot orang sekarang. Iya. Gimana juga ya. Balik lagi ke masalah wilayah dan mindsetnya gitu ya masalah. Di Kota Malang ya, kan seperti di Kota Malang ini. Kan kita udah mulai ya karena terkikis, kita kan juga kota mahasiswa ya, mulai banyak mindset yang masuk, pertukaran mindset, budaya dan sebagainya. Dimana sih di Kota Malang ini yang dia masih kental si nilai kearifan lokal itu gitu. Supaya kita mungkin kalau mau belajar gimana sih sebenarnya kita bersikap dengan alam di Kota Malang gitu ya. Itu dimana sih kita harus belajar yang masih kental. Jadi gini Mas Ali, alhamdulillah kemarin saya bertemu dengan dipertemukan diizinkan bertemu dengan beberapa masyarakat ada di suku Tengger. Dan suku Tengger, Suku Tengger. Tengger Bromo. Ya di Desa Ngadas. Dan waktu itu pun saya juga terheran ternyata bahwa suatu histori cerita orang-orang dahulu yang saya anggap itu sebagai hal yang aneh ternyata di sana itu diterapkan dengan sangat luar biasa. Jadi mulai dari sistem ekonominya, sistem pemerintahnya di sana itu sangat teratur sekali dan dia sangat berharmonisasi dengan alam. Itu yang sangat luar biasa. Jadi hukum adat itu masih kental di sana. Masih kental di sana. Masih kental di sana. Jadi gimana seorang kepala suku itu kalau di persepsi sekarang seorang pemimpin itu seharusnya adalah melayani, menumbuh kembangkan dan memecahkan masalah. Benar. Jadi lebih ke mengayomi masyarakat, bukan artian pemimpin itu menyuruh masyarakat harus gini. Dan cerita yang unik di sana itu ketika kepala suku ini tidak mampu mendatangi acara yang diacarakan oleh masyarakatnya, kepala suku ini harus datang dan meminta maaf. Jadi itu kan unik. Kalau orang sekarang seorang pemimpin Bodo amat. bodo amat, Iya, tapi sih. siapa kan gitu. Oh gitu ya masih di Tengger ya. Nah inilah sebetulnya nilai-nilai yang saya tangkap bahwa setiap individu manusia itu memiliki suatu nilai kepemimpinan terhadap dirinya. Ketika dirinya ketika seorang pemimpin itu mampu memimpin dirinya, maka dia akan mampu memimpin orang lain. Nah, karena apa? Ketika dia mengenali dirinya, dia harus mampu beradaptasi dan mengenali lingkungannya. Jadi kan artinya gini bahwa kita akan berperilaku terhadap lingkungan kita, terhadap masyarakat di luar kita atau orang-orang terdekat kita seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Iya. Pas sekarang cinta dirimu maka bisa tidak orang lain. Iya. Jadi diri yang mana kan diri itu seharusnya dia memahami bahwa kita ini adalah satu kesatuan yang utuh dari probabilitas gelombang kan gitu. Berat. Iya benar juga. Aduh. Itu berat sih. Jadi menarik untuk konten selanjutnya sama Mas Ori. Masalah itu. Ngomong-ngomong masalah mindset ya Mas Ori ya. Orang sana itu gimana sih kalau pikirnya? Ngomong Tengger nih, kalau kita tahu ya Tengger itu kan susah gitu. Ya. Semua orang gitu. Dia menganut mindset apa sih? Apa sih yang bisa membuat mereka bertahan dengan nilai lokal mereka dari leluhurnya sampai sekarang itu? Ya. Jadi mereka memahami diri ini. Di sana udah tercipta suatu tatanan yang dia mengikuti aliran agar alam di lingkungan tersebut tetap harmoni. Jadi dia mengikuti siklus alam itu. Jadi siklus alam ini tertanam di nilai-nilai yang diberikan oleh leluhurnya dan diterapkan oleh masyarakat di sana. Nah inilah yang
tetap terjaga di sana. Akhirnya artinya apa? Bahwa mereka tidak mau ada orang luar yang merusak nilai-nilai wisdom di sana, yang berakibat ketidakharmonian wilayah sana, alam di sana terhadap masyarakat di sana. Dan inilah yang sangat dijaga. Makanya ketika ada satu orang luar mau masuk sana, itu pasti ada suatu screening yang sangat luar biasa. Nggak bisa sembarangan. Nggak bisa sembarangan. Jadi gimana dia harus melewati beberapa orang. Di sana ada ketua adat, dukun, terus ada beberapa yang dia menjadi barier utama agar desa ini tetap terjaga secara wisdom, secara alamnya sendiri. Jadi di sana itu tidak boleh tanah dijual oleh orang luar dari suku Tengger. Terkesan eksklusif ya, tapi itu harus dilakukan bagi mereka supaya budaya mereka tidak hilang. Tidak hilang, ya? dan alam tetap terjaga. Alam tetap terjaga dan tetap paling tidak ketika yang dibawa merosot, dia tetap stabil di situ. Tetap stabil di situ. Karena di Ngadas ini kemarin saya tertarik karena memang ternyata Ngadas ini adalah salah satu hulu dari sungai yang mengisi Sungai Berantas. Oh gitu. Ya, jadi di sana adalah hulu dari Sungai Amprong. Sungai Amprong. Ya. Oke, berarti secara ketahanan mereka benar-benar, maksudnya kan itu ketika sangat eksklusif, bukan sangat eksklusif ya. Mereka sangat menjaga originalitas mereka. Secara ketahanan masyarakat dalam perkembangan zaman, ketahanan mereka secara mental dan sebagainya stabil Masih stabil. Jadi Masih stabil. malah uniknya ini, di sana itu adalah satu-satunya desa yang menolak PLT. Bahkan langsung tunai COVID kemarin. Karena waktu saya bicara di sana dengan ketua adat, mereka bercerita gini, kita ini sudah sangat sejahtera mas, kita tidak butuh bantuan. Malah yang seharusnya memberi bantuan adalah kita. Iya, kan di bawah juga banyak yang mulai gak stabil mas. Dari situ saya terpikir gini bahwa orang di sana itu memiliki suatu kepedulian yang sangat luar biasa, hingga mereka itu memahami bahwa ketika mereka masih tercukupi, dia tidak meminta-minta gitu. Atau dia malah memberikan apa yang bisa kita berikan terhadap keluarga kita yang ada di bawah. Asik, luar biasa sekali ya rasanya. Jadi kan bisa dinilai mas, jadi orang modern dengan orang klasik dulu, dengan wisdom yang kuat, dengan dibandingkan dengan orang modern dengan keilmuan yang sekarang, itu jauh lebih sejahtera. Secara mana ya bisa Kita saya. Semakin kita kesini dengan kemajuan teknologi, ternyata juga angka kesejahteraan terhadap individu masyarakat sendiri akan semakin menurun, terus menurun sampai sekarang. Nilai kemiskinan, kesejahteraan, kebahagiaan juga mulai hilang. Ekonomi, masalah juga di bahan juga di mana juga bahan baku sudah mulai mulai seret ya. Ini ngomong-ngomong Mas Ari, ngomong-ngomong masalah ketahanan ya, di sana kan berarti secara ekonomi ekologis mereka juga sudah lancar. Ya. Sedangkan di bawah ini kan juga sudah mulai ya orang kemiskinan makin rontok, mau beli apa-apa juga sudah mulai naik dan sebagainya. Ya. Ekonomi masalah. Ada nggak sih mas, mungkin buat teman-teman mungkin masalah kebutuhan mereka, masalah mindset kita bisa contoh yang tadi ya di Ngadas ya di Tengger ya. Kalau misalkan yang masalah ekonomi terus habis itu aduh aku untuk keseharian nggak bisa nih, harus melakukan apa gitu. Jadi kan untuk di kota lah ya. Di kota atau apalagi kita dengan kondisi COVID ini kita harus memiliki suatu tatanan pola pikir baru yang dimana manusia setiap individunya harus memiliki suatu nilai-nilai produktif, bukan lagi konsumtif. Ya, harus bisa membuat sesuatu. Ya, jadi mulai ketahanan pangan kita harus jaga. Jadi ini ada beberapa produk Mas Ali. Jadi saya menggunakan ini Biru Urban Farm. Jadi ini adalah benih-benih yang memang kita sudah pilih dan sangat diselektif sekali. Ini ada cabai. Jadi untuk kebutuhan masyarakat di rumah yang memiliki lahan sangat sempit, kita bisa menggunakan urban farming. Ini salah satu solusi mengatasi yang tadi ketahanan pangan ya untuk individu di kota ya. Jadi kan cukup simpel. Jadi kita nyiapin polybag, terus kita beri media tanam, dan kita mulai belajar untuk menanam. Itu juga kita secara langsung konservasi di rumah kita sendiri. Ya, jadi kan uniknya ini, ketika seseorang itu menanam, dia akan memiliki suatu nilai kebaikan yang mungkin tidak bisa kita ceritakan kalau kita tidak melakukan sendiri. Iya benar. Jadi mulai benih itu tumbuh, terus berbuah dan kita menikmati itu sendiri. Asli ya. Jadi sensasinya ya. Ya, jadi Biruni ini salah satu produk dari teman-teman saya
di mana Birun ini memiliki konsep dan dia memiliki jargon ini, bertumbuh kembang bersama keluarga sehat. Asik, oke. Jadi kan di situ kita melihat bahwa di Birun ini mereka memberikan suatu edukasi bagaimana cara menanam dengan menggunakan bahan-bahan organik. Jadi sudah tidak lagi kimia. Jadi sudah disediakan oleh media tanam organik, pupuk dan pupuk sebagainya. organik, pestisida organik. Jadi memang ini digunakan dan mereka bertumbuh kembang untuk mendampingi keluarga untuk semakin sehat. Asik. Oke, mungkin bisa untuk teman-teman yang mau tertarik untuk ketahanan pangan di kota, yang mungkin kita juga mulai belajar untuk menanam lah. Kita dan referensi dari diskusi dengan Mas Akwarisan tadi tentang kondisi gimana di masyarakat yang lebih menjaga kearifan lokalnya dan bandingkan dengan di kota, kita pun seharusnya bisa mengambil referensi dari mereka untuk belajar menjadi masyarakat yang lebih sejahtera, yang lebih bahagia, yang lebih tahan dengan kondisi modernisasi sekarang. Mungkin untuk sesi kali ini itu dulu Mas, mungkin kita sambung lagi next time ya. Terima kasih banyak, ini sebuah keterkaitan bisa ketemu Mas Ori. Terima kasih banyak. Mungkin itu dari kita CR Pro Complex Relative Production, masih bersama dengan Mas Ori. Terima kasih banyak. I'm signing out and peace.